Halo, berjumpa lagi dengan saya untuk pembelajaran kimia. Ini adalah materi terakhir kita, yaitu tentang konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum unsur pada unsur-unsur yang bermuatan. Unsur yang bermuatan ini sebelumnya kita pernah bahas di materi proton, neutron, sama elektron. Nah, saya ingatkan kembali untuk yang bermuatan yang dimaksud di sini ada unsur yang bermuatan positif, ada juga yang bermuatan negatif. Ya, yang bermuatan negatif ini disebut dengan unsur anion. Ya, anion. Sementara yang bermuatan positif artinya kation. Ya, muatan yang dimaksud itu adalah yang ini. Yang ada di atas kepalanya ya seperti plus 3, plus 2, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1. Nah, ini disebut dengan muatan. Ya, yang di atas kepalanya ini adalah muatan. Sedangkan yang di bawah ini adalah nomor atom, ya ini juga nomor atom. Ya. Setelah itu kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang bermuatan ini. Nah, catatan perlu kita ingat di sini bahwa jika bermuatan, kalau misalnya positif, ya positif ini artinya elektronnya berkurang. Ya, jika negatif artinya elektronnya bertambah, jadi kebalikan dari positif. Nah, ini mungkin pernah kita bahas ya dari pelajaran-pelajaran subbab sebelumnya atau di materi sebelumnya. Nah, di sini elektron yang dimaksud itu adalah yang ini. Sebenarnya nomor atom ini adalah jumlah elektron dari setiap unsur. Ya, yang ada di lintasan-lintasannya kalau menurut Niels Bohr. Oke, biar tidak bingung langsung saja kita bahas. Di sini saya akan membahas A sampai D, E dan F silakan coba sendiri di rumah karena ini akan masuk ke ulangan minggu depan. Langsung saja nomor 1. Bagian A, tentukan konfigurasi elektron dari X dengan muatan plus 3 dan nomor atom 13. Normalnya kalau misalnya kita menulis X dengan nomor atom 13, pasti konfigurasi elektronnya sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Normalnya kan kita menggambarkan seperti ini. Tapi yang dia maksud di sini adalah X dengan muatan plus 3. Kita setuju tadi bahwa kalau muatannya plus artinya dia melepaskan elektron. Berarti yang tadinya di sini 13, di sini menjadi 10. Jadi untuk X dengan nomor atom 13 dan muatannya plus 3, konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Dia membuang 3 elektron di sini. 3 elektron yang dimaksud itu adalah yang ini, 2 dari subkulit S dan 1 dari subkulit P. Kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 3. Jadi konfigurasi elektronnya hanya sampai ke 2p6. Ya, atau secara tidak langsung di sini nomor atomnya sama dengan 10 dalam keadaan stabil. Nah, dalam keadaan stabil inilah yang dimaksud. Ya, ini adalah gambaran dari unsur yang dalam keadaan stabil. Stabil artinya dia sudah melepaskan 3 elektron. Ya, kalau normalnya dia sampai 3p1, kalau dia ada muatan plus 3 berarti dia hanya sampai ke 2p6. Baik, kalau masih bingung kita coba lagi bagian B. Fe di sini nomor atomnya 26. Berarti kalau Fe-nya saja dengan nomor atom 26, di sini kita membuat konfigurasi elektronnya menjadi seperti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian masih lanjut lagi ke 4s2, ini baru 20, dan terakhir itu adalah 3d6. Ya, kalau kita hitung ini 10, 26. Nah, kalau misalnya dia Fe dengan nomor atom 26, kemudian muatannya sama dengan plus 2, artinya di sini dia melepaskan 2 elektron atau membuang 2 elektron. Nah, yang dia buang itu tidak boleh dari subkulit paling depan, tapi harus dari subkulit paling belakang atau 2 subkulit paling terakhir. Atau bahkan bisa dibilang 3 subkulit paling terakhir.
Pokoknya yang diambil itu atau yang dibuang elektronnya itu adalah subkulit yang paling akhir-akhir. Kalau di awal-awal nggak bisa. Pokoknya kalau masih ada akhir dulu baru yang awal. Ya, balik lagi berarti konfigurasi elektron dari Fe di sini sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan di sini 3d4. Ya, antara 6 dengan yang 4 di sini kurang 2. Nah, kurang 2 di sini karena di sini muatannya plus 2. Artinya dia melepaskan 2 elektron. Makanya dari yang 3d6 menjadi 3d4. Ini adalah konfigurasi elektron dari Fe plus 2 dalam keadaan stabil. Yang ini. Ya. Yang ini adalah konfigurasi elektron dari Fe plus 2 dengan nomor atom 26 dalam keadaan stabil. Keadaan stabil. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang saya lanjut lagi ke bagian C. Bagian C itu di sini muatannya sama dengan minus. Seperti yang saya katakan di awal, kalau minus artinya bertambah. Berarti kalau di sini 17 menjadi 18. Ya. Berarti begini, Cl muatan minus 1 dengan nomor atom 17. Normalnya kalau kita bikin konfigurasi, Cl itu kalau nomor atomnya 17 ini tanpa muatan, ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, dan ini masih 10, 12, masih kurang 5 lagi, sampai ke 3s2, kemudian 3p5. Ya, kalau kita jumlahkan ini sudah 17, ini 10 tambah 7 sama dengan 17. Ini adalah konfigurasi Cl tanpa muatan minus 1. Tapi jika muatannya atau ada angka di atas kepalanya dengan nilai minus 1, ya, berarti di sini Cl 17 minus 1, konfigurasi elektronnya dalam keadaan stabil sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan terakhir 3p6. Perhatikan, dari 5 ke 6 di sini mengalami penambahan 1. Menambah 1 karena di sini muatannya minus 1. Muatan minus artinya elektronnya bertambah. Muatan plus artinya elektronnya berkurang. Oke, langsung lagi ke bagian D. Ya, D di sini muatannya, ya, yang ini adalah muatannya sama dengan minus 2. Di sini S muatan minus 2 dengan nomor atom 16. Di sini saya selalu membuat bentuk normalnya tanpa muatan supaya kalian tidak bingung. Berarti di sini S dengan nomor atom 16 harusnya konfigurasi elektronnya sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan terakhir itu adalah ini masih 10, 12, 3p4. Pas ya, jadi di sini 16. Tapi apabila S dengan muatan minus 2 dan nomor atomnya 16, artinya elektron dari S ini bertambah sebanyak 2. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Antara 6 dengan 4 di sini ada penambahan 2 elektron. Ya, ditambah 2 elektron karena di sini muatannya sama dengan minus. Sekali lagi saya ingatkan, kalau muatannya minus artinya elektronnya bertambah, kalau muatannya plus artinya elektronnya berkurang.